Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat datang malam ini. Puji Tuhan, kita berada di ambang Christmas, malam Christmas. 4 hari lagi akan ada malam kudus, di Christmas Eve, hari Kamis malam, dan tanggal 25 kita merayakan Christmas ya. Minggu lalu saya sudah kongsikan kenapa dan sebab kenapa Yesus datang, kenapa Tuhan telah mengirim Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita ya. Karena benar ya, di dalam hidup manusia itu masalah yang utama, masalah besar manusia itu adalah dosa ya. Walaupun kita dalam keadaan pandemik, virus masih tinggi case-nya atau kasusnya di Malaysia. Tapi masalah itu bukan masalah besar kita. Masalah besar kita bukan pandemik. Masalah besar kita bukan virus COVID-19. Tapi masalah besar kita adalah dosa. Ya. Dan kalau kita betul-betul lihat, disebabkan dosa lah masalah-masalah ini datang. Masalah peperangan, masalah kejahatan, masalah jenayah, masalah pandemik, virus apa semua ini semuanya hasil buah dosa kita ya. Puji Tuhan. Nah, malam ini mari kita berdoa. Masuk dalam doa, kita mau berdoa firman Tuhan malam ini ya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Engkau berkati kami malam ini. Engkau bekerja di dalam hati kami Tuhan. Engkau membuatkan kami mengerti firman-Mu, biar Engkau Tuhan memberikan kami sukacita di dalam musim perayaan ini. Tuhan, musim Christmas ini berikan kami sukacita dalam hati, karena Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biar Engkau dimuliakan, biar Engkau ditinggikan di tengah-tengah kami. Saat kami melihat kembali dan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam mengutus Yesus anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia. Saat kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami dibenarkan, kami dikuduskan, dan kami Tuhan diselamatkan. Terpuji nama-Mu, terima kasih. Kami serahkan waktu dan tempat ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau ada Alkitab, kita lihat Lukas 1, Lukas pasal 1 atau Lukas bab 1, kita mula baca dari ayat 26 ya. Dari ayat 26. Oke. Ayat 26 sehingga ayat 38. Nah, mari kita baca. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi
akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hambamu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini porsi firman Tuhan kita baca. Ini sewaktu malaikat Gabriel itu diutus Tuhan kepada Elizabeth yang mengumumkan kepada dia bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan Yohanes Pembaptis, ya. Dan setelah itu malaikat itu dikirim kepada Maria. Maria itu seorang perawan, anak muda, mungkin lingkungan umur 15 hingga 17 tahun pada waktu itu. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya Gabriel untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa dia telah dipilih oleh Tuhan untuk mengandungkan anaknya, yaitu Yesus, dan memberitahukan kepada dia. Jadi malam ini kita akan melihat sikap-sikap Maria di dalam menerima mandat Tuhan atau menerima panggilan Tuhan untuk mengandungkan dan untuk melahirkan Yesus, yaitu anak Allah. Sesuatu mandat yang sangat berat kepada Maria, ya. Nah, kita akan lihat sikap-sikapnya pada malam ini, yang saya percaya sikap ini juga yang harus kita ada di musim Christmas ini, merayakan Christmas, merayakan Yesus, meninggikan Yesus, memuji Tuhan dan memuliakan Yesus dengan sikap-sikap yang ada di dalam Maria. Jadi kita belajar contoh sikap-sikap Maria di dalam menerima firman Tuhan, menerima mandat Tuhan dalam kehidupan dia, ya. Yang pertama di ayat 27 tadi, ya, kita kembali ke ayat 27. Malaikat itu datang kepada Maria di ayat 26. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27 katanya, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Luar biasa kan? Jadi yang pertama yang saya mau petik ini di dalam sikap Maria dipilih oleh Tuhan. Sikap Maria, dia seorang perawan. Kata firman Tuhan, dia seorang perawan. She was a virgin. Ya, ini menggambarkan kehidupan Maria pada waktu itu. Dia seorang perawan, dan kita jangan lupa ya, karena firman yang kita baca ini, dia seorang perawan yang bertunangan dengan seseorang yang bernama Yusuf, ya. Nah, itu berbicara kepada kita sesuatu yang penting. Karena sikap Maria yang pertama, dia adalah seorang yang murni, seorang yang kudus, ya. Dia dikatakan di sini seorang perawan. Dia seorang perawan, tidak pernah mengadakan hubungan yang sumbang dengan orang lain. Ya, penting ya. Jadi kita belajar dari sikap Maria ini, kenapa dia dipanggil Tuhan, kenapa dia dipilih Tuhan, diberikan mandat untuk mengandungkan dan melahirkan Yesus dari kehidupan dia. Karena Maria ini didapati dia seorang perawan. Seorang perawan, bukan saja seorang anak muda atau perempuan muda, tapi dia seorang perawan yang kudus. Kita ingat dia ini bertunangan dengan Yusuf. Di dalam orang Yahudi, ya, di dalam kehidupan orang Yahudi ini, sebelum mereka kawin, sebelum mereka menjadi suami istri, mereka akan bertunang dulu. Pertunangan itu berlangsung selama 1 tahun. Mereka bertunang, tapi di dalam tunangan itu sudah naik meminang, bertunang itu memang sudah dianggap suami istri, tapi tidak tidur sama-sama. Di dalam 1 tahun itu mereka harus
menjaga kemurnian diri mereka. Mereka harus menjaga kesucian diri mereka. Dan mereka tidak tidur sama-sama, tidak mengadakan hubungan yang intim bersama. Jadi penting, Maria ini dia seorang perawan yang dipilih oleh Tuhan. Karena kalau mereka contohnya bertunangan itu selama 1 tahun itu sebelum mereka kawin atau disebut suami istri, kalau mereka tidak setia dan mereka mengadakan hubungan yang intim, mengandung apapun, itu boleh mereka akan didenda, ya. Dan sebenarnya hukuman yang mereka terima itu adalah hukuman berat. Mereka boleh dilempari batu sehingga mati itu. Ya, itu hukum di dalam hukum Musa, ya. Jadi sini penting sikap Maria yang pertama, dia adalah orang yang kudus, orang yang suci. Dia menjaga kemurnian dirinya. Luar biasa kan? Walaupun dia sudah bertunangan. Lain sekali sekarang ini. Orang bertunangan sekarang ini katanya, oh kita sudah tunang, boleh tidur sama-sama. Ada yang berkata, oh kita belum tunang, tapi kita suka sama suka, tidur sama-sama. Ya, itu tidak diterima dalam firman Tuhan. Saya harap kita bertobatlah. Yang sudah kenal Tuhan, datang sama Tuhan, atau pernah melakukan hal ini, bertobatlah, karena tidak ada berkat Tuhan itu. Tuhan tidak akan memberkati ya hubungan yang dimulakan dengan dosa seperti itu. Ya, kita harus menghormati Tuhan dan kita harus menghormati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, ini juga seiringan dengan nubuatan Tuhan kepada Yesaya. Yesaya itu Tuhan bernubuat melalui Nabi Yesaya itu 700 tahun sebelum hal ini terjadi atau sebelum Yesus dilahirkan. Yesaya sudah bernubuat 700 tahun sebelumnya, mengatakan bahwa ya seorang perawan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Immanuel, ya, Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Nah, itu firman Tuhan sudah mengatakan bahwa 700 tahun yang dulu dia berkata seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu digenapi, Tuhan genapi di dalam Maria, seorang perawan di Nazaret, untuk Yesus dikandungkan dan Yesus dilahirkan. Luar biasa kan? Sikap yang pertama, Maria seorang perawan yang kudus, yang suci, yang murni. Yang kedua, di ayat 38. Ayat 38, setelah malaikat Gabriel mengumumkan mandat dan firman Tuhan kepada Maria, Maria berkata begini. Kita baca dulu. Karena Maria itu menjawabkan bagaimana hal ini terjadi di ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, katanya. Masakan aku akan mengandung karena aku belum bersuami. Maksudnya dia belum kawin, walaupun dia bertunang, tapi mereka tidak tidur sama-sama. Ya, belum bersuami, maksudnya suami yang sah, yang sudah kawin. Jadi malaikat menjelaskan kepada Maria ayat 35, Roh Kudus turun kepadanya, ya, dan malaikat juga itu mengatakan bahwa sesungguhnya Elizabeth itu, ya, dia punya sanaknya itu ataupun dia punya cousin, ya, cousinnya itu, sepupunya itu Elizabeth, juga mengandung. Sedangkan Elizabeth pada waktu itu dia sudah tua, umurnya itu sudah mungkin 80 tahun umur dia. Tapi kata Tuhan, lihatlah, ya, karena bagi engkau Roh Kudus akan datang ke atasmu, kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, ayat 35. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kata malaikat kepada Maria, kuasa Roh Kudus yang akan memungkinkan segala sesuatu ini terjadi. Jadi malaikat itu berkata kepada Maria, sedangkan Elizabeth itu juga mengandung sesuai dengan janji Tuhan. Mereka berdoa, tidak putus-putus berdoa untuk mendapatkan anak sehingga mereka tua. Dan waktu ini Elizabeth sudah mengandung 6 bulan, ya.
Coba baca ayat 36. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Jadi Elizabeth ini dan Zacharias ini mereka sudah umur lanjut, ya. Sudah tua. Ayat 37 katanya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katanya Elizabeth mengandung di umur tua. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Abraham dan Sarah juga mereka mendapat anak di umur yang tua. Nah, ini sekali lagi Tuhan membuatkan dia mengandung orang tua ini, Elizabeth. Itulah katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi message itu juga kepada Maria. Maria berkata, saya tidak ada suami, bagaimana saya mengandung? Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi karena itu Maria berkata, ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sikap yang kedua Maria itu dia menyerah atau tunduk kepada kehendak Tuhan. Tuhan, inilah kehendakmu. Tuhan, ini yang engkau mau aku lakukan. Tuhan, inilah mandatmu dalam hidupku. Tuhan, aku adalah hambamu. Jadi dia menyerah kepada kehendak Tuhan. Ini juga berbicara kepada kita bahwa Maria itu dia menyerah atau mengakui bahwa Allah adalah yang berkuasa di dalam kehidupan dia. Bahwa hidupnya itu adalah milik Tuhan, bukan miliknya. Jadi dia tidak menolak kehendak Tuhan, tapi dia menerima. Karena dia berkata, Tuhan, engkaulah Tuhanku, engkaulah yang berkuasa dalam hidupku. Ya Tuhan, aku ini adalah hambamu, Tuhan. Sikap yang ketiga, dia menerima kehendak Tuhan, mandat Tuhan. Ayat 38 juga, ayat seterusnya berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria itu terima kehendak Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sikap yang keempat adalah Maria itu percaya kepada firman Tuhan. Kita lihat ayat 45. Di waktu ini Maria pergi kepada Elizabeth. Dia melawat Elizabeth. Jadi Elizabeth ya berbicara kepada Maria. Ini yang dia katakan ayat 45. Katanya, dan berbahagialah ia, yaitu Maria, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, luar biasa. Maria percaya kepada firman Tuhan, dan Elizabeth itu dia menyaksikan, dia mengakui, dia menyaksikan ataupun mengistiarkan imannya Maria. Katanya, berbahagialah ia yang telah percaya. Luar biasa kan? Karena sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Akan terlaksana. Ya, nanti saya akan kembali kepada perkataan ini. Dan yang kelima, di ayat 46 sehingga 56, Maria memuji-muji Tuhan. Maria memuji-muji Tuhan. Ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi di sini dia mula memuji Tuhan. Kalau kita baca ayat 46 sehingga ayat 56, ya kita melihat bagaimana kematangan Maria itu, kematangan rohani Maria. Kita melihat bagaimana Maria itu dia mengenal Tuhan. Maria itu dia ada hubungan yang sangat dekat kepada Tuhan, hubungan yang intim ya dengan Tuhan. Itulah dia boleh percaya, dia boleh menyerah kepada Tuhan, dia boleh menerima kehendak Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Jadi 5 sikap yang kita lihat ini penting untuk kita miliki pada hari Christmas ini. Saya mendorong kita pada musim Christmas ini. Jangan tunggu tanggal 25 ya. Jangan tunggu tanggal 25. Dari sekarang kita mula merenungkan. Kita mula memuji Tuhan, berdoa. Mula datang kepada Tuhan dan beritahu Tuhan. Yang pertama, beritahu Tuhan, Tuhan saya mau hidup kudus seperti Maria.
Saya mau hidup suci seperti Maria. Saya mau hidup yang murni seperti Maria. Tuhan, bekerjalah dalam hati saya. Jangan tunggu sampai tanggal 25. Tapi kita bawa di dalam doa ini. Tuhan, biarlah saya menjadi kudus dan suci seperti Maria. Sikap yang kedua, kita beritahu Tuhan, Tuhan, saya menyerah kepada kehendak-Mu. Saya tunduk dan patuh kepada kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, ataupun firman Tuhan, saya akan patuh dan tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Sikap yang ketiga, Maria menerima kehendak Tuhan. Jadi biarlah kita di dalam musim Christmas ini kita terima kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa yang Dia mau lakukan? Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita untuk diselamatkan. Kehendak Tuhan adalah untuk kita menjalani kehidupan yang bertobat. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah untuk kita bertumbuh menjadi matang dalam Tuhan dan mendekat kepada Tuhan dengan lebih dekat lagi. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah untuk kita diberkati. Kehendak Tuhan adalah untuk kita ini mengalami suatu kemakmuran, berkat dalam hidup kita. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah untuk kita disembuhkan, dipulihkan. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah untuk kita memiliki keluarga yang bahagia, hidup yang penuh sukacita, hidup yang ada damai sejahtera. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi terimalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sikap yang keempat, Maria itu dia percaya kepada firman Tuhan. Sikap yang keempat. Karena Elizabeth mengatakan di ayat 45, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi penting untuk kita percaya firman Tuhan, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Bukan saja kita berharap atau tunggu ada nubuatan-nubuatan datang, tapi perkara yang pertama dan utama itu adalah kita baca firman Tuhan. Dan kita percaya apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Amin. Percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan sini berkata, berbahagialah dia yang percaya. Karena akan terlaksana apa yang dia percaya itu. Apa yang Tuhan katakan kepadanya dari firman Tuhan akan terlaksana. Kadang-kadang kan banyak orang mau diberkati, banyak orang mau itu shortcut. Ya, dia bilang, Tuhan, saya mau diberkati dan saya mau diberkati sekarang juga. Nah, itu tak betul. Ya, kalau kita mau diberkati, kita harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Kita harus hidup kudus seperti Maria. Kita harus terima kehendak Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita harus terima kehendak Tuhan. Kalau kita mau diberkati, kita harus percaya firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau Tuhan pelihara, kalau kita mau Tuhan membuatkan hidup kita berhasil. Bukan saja kita percaya, oh saya harap, saya percaya Tuhan bekerja. Bukan, ada hal yang harus kita lakukan. Ya, memang Allah itu dia Allah yang penyayang, pengasih. Tapi ada peraturan dalam firman Tuhan. Principles, we need to follow. Principle. Kalau kita mau diselamatkan, percaya Yesus dan bertobat. Ya, kalau kita mau diberkati, taat firman Tuhan, hidup kudus, ya, beri persembahan, beri persepuluhan. Itu salah satu daripada bagaimana cara untuk diberkati. Tapi banyak orang tidak mau. Banyak orang dia juga menantang atau dia argue, oh tak perlu bagi perpuluhan, oh tak perlu bagi offering, ya. Ini pastor, ini gereja minta offering saja. Tapi sebenarnya bukan begitu, ya. Sebenarnya kita diajar firman Tuhan, dan sebagai pastor saya mengajar firman Tuhan untuk meletakkan diri Anda di suatu posisi untuk Tuhan berkati. Jadi kalau kita ikut firman Tuhan yang diajarkan oleh para gembala atau pastor kita sendiri, kita akan diberkati. Kita akan diberkati, ya. Dan itulah cara kita hidup. Percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berilah dan akan diberikan kepadamu. Itu kata firman Tuhan, ya. Beri persepuluhan persembahan dan langit, pintu langit di surga akan dibuka.
oleh Tuhan, dia akan mencurahkan berkat yang luar biasa. Jadi kita harus percaya firman Tuhan. Kalau kita mau diselamatkan, kita harus menyerah kepada Yesus, terima Yesus, percaya Yesus, dan hidup bagi Yesus. Banyak orang Kristen dia hanya percaya Yesus, datang gereja, datang sembahyang, apapun ya, dia percaya Yesus. Tapi masalahnya dia masih juga tidak diberkati, belum diselamatkan karena dia tidak hidup bagi Tuhan Yesus. Dia tetap ikut kedagingan, ya ikut pekerjaan iblis, melakukan kejahatan, melakukan hidup yang tidak menentu, hidup yang bebas apapun ya, tidak tunduk kepada Tuhan. Nah, banyak orang tanya-tanya, banyak orang Kristen tanya-tanya, kenapa saya ini selalu datang gereja tapi tidak diberkati? Nah, masalahnya dia tidak hidup di dalam Tuhan. Dia percaya Tuhan, tapi dia tidak hidup bagi Tuhan. Nah, kan kita paham ya. Saya harap kita mengerti. Kalau mau diberkati dan berubah, kita harus hidup bagi Tuhan Yesus. Yesus adalah kehidupan kita. Yesus adalah tujuan kehidupan kita. Dialah tujuan kehidupan kita. Setiap hari kita bangun pagi dari tidur, sudah Tuhan Yesus, sehingga malam kita tidur memang Yesus lagi. Yesuslah setiap hari. Yesuslah yang pertama, Yesuslah yang utama dalam kehidupan kita. Coba praktikan hal ini dan saya percaya hidup Anda akan diberkati. Maria percaya. Jadi dalam musim ini, karena kita mengalami hal ini, kita mau hidup kudus, kita tunduk kepada kehendak Tuhan, kita menerima kehendak Tuhan, kita percaya firman Tuhan, dan juga kita akan memuji-muji Tuhan. Pujilah Tuhan dalam kehidupanmu, dalam segala perkara, kata firman Tuhan. Pujilah Dia, beri kesyukuran kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di atas segala sesuatu dan di atas segala situasi dalam kehidupan kita. Biarlah mulut kita ini penuh dengan puji-pujian, jangan penuh dengan perkataan yang jahat, perkataan yang kotor. Jangan penuh dengan komplain, bersungut-sungut ya, selalu bersungut-sungut ya. Kalau hujan pun dia bersungut-sungut, kalau ada matahari pun dia bersungut-sungut. Jangan kita banyak komplain, kita harus banyak memuji Tuhan. Amin. Amin. Puji-pujian itu, kalau kita memuji Tuhan, kita akan hanya diberkati Tuhan dengan lebih lagi daripada kita komplain terus ya. Jadi saya berdoa musim Christmas ini, saya betul-betul berdoa supaya hidup kita akan bertemu dengan Yesus, akan mengalami Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita ya. Bagi mereka yang tidak dapat ikut malam ini, kita lihat YouTube, saya akan upload mungkin besok ya. Coba dengar firman Tuhan, praktikkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu memberikan kehidupan bagi kita. Ya, Yesus itu memberi kehidupan. Yesus itu bukan sejarah. Yesus itu bukan agama. Ya, Yesus itu bukan sesuatu religion ataupun hanya kepercayaan yang kita harus ada, bukan. Yesus itu adalah kehidupan, dan hidup kita itu berpusat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menghormati Tuhan Yesus, kalau kita mengagungkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa firman-Mu. Saya berdoa Tuhan bagi mereka yang tidak dapat menyertai kami malam ini, akan mendengar firman Tuhan ini dan akan menghidupi, mempraktikkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu di mana mereka berada, Engkau berkati semuanya. Musim Christmas ini Tuhan, kami bukan hanya mau gairah karena ketibaan tanggal 25, tapi kami mau menjadi gairah karena Yesus Kristus dilahirkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah ini bukan hanya untuk perayaan dan juga mengingati sejarah yang telah terjadi bahwa Yesus telah lahir dalam dunia. Tapi biarlah ini suatu perayaan yang menjadi nyata. Hidup kami akan diberkati, hidup kami akan berubah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami beri kemuliaan, hormat syukur kepadamu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin dan amin. Haleluya. Haleluya.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, saya harap kita akan ada Christmas